Rasulihil Karim, amma ba'd. Kita baca Fatihah bareng-bareng yang berkahnya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan harapan bagaimana Allah bukakan pintu hati kita untuk selalu menerima hidayah darinya. Amin Allahumma amin. Selalu diberi kepahaman yang baik tentang agama, dan kita selalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin kita telah bicarakan tentang beberapa cacat yang apabila ditemukan dalam seorang suami atau istri, kedua-duanya boleh saling mengembalikan. Suaminya dikembalikan kepada orang tuanya, begitu juga istrinya dikembalikan kepada walinya. Halaman 415 ya. Jadi beliau mengatakan di sini cacat yang memperbolehkan cerai. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit. Kita akan membaca dalil-dalilnya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifar, falamma dakhalat alaihi ra'a bi kashfiha bayadan, faqala ilbasi thiyabaki wa alhiki bi ahliki, wa qala liha dallastum alayya, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW telah menikahi seorang perempuan suku Ghifar, dan ketika orang perempuan itu menghadap beliau, maka beliau melihat warna putih di lambungnya. Kemudian beliau bersabda, pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Nabi SAW bersabda kepada keluarga perempuan tersebut, kamu sekalian telah menyembunyikan sesuatu kepadaku. Nah, ini bukti apabila dalam diri istri ada cacat, yaitu berupa sakit belang, sakit belang. Maka ini Nabi pun pernah mengalami. Beliau menikah dengan wanita dari Bani Ghifar atau kabilah Ghifar. Sering kalau kita baca hadis itu dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini dari kabilah beliau. Hadis yang berikutnya, hadis di atas diperkuat oleh hadis lain. An Umar radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan biha junurun aw juzamun aw barasun wa fi riwayatin aw qarnun fasammaha falamma sada qaha kamilan wa dzalika ghurmun li zawji ala waliha, rawahu Malik. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, siapapun orang lelaki yang memiliki seorang perempuan yang mengidap penyakit jiwa, maksudnya gila atau stres ya. Dan stres sendiri sebabnya itu banyak, di antaranya orang itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan asbab orang itu stres. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada orang yang selalu bertobat atau kembali kepadanya, yaitu orang-orang yang apabila mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya menjadi tenang. Makanya mohon maaf, orang yang kebanyakan mikir dunia, mikir dunia, lupa tentang akhirat, lupa tentang negeri asalnya yaitu negeri akhirat, itu lama-kelamaan bisa menjadi asbab stres. Nah, karena dia stres nggak bisa tidur, akhirnya nyuwun sewu yang mengkonsumsi barang-barang yang dilarang oleh agama, narkoba dan lain sebagainya. Maka di sini penyakit jiwa apabila orang itu terjadi gila, baik dalam diri laki-laki atau perempuan, nah ini boleh saling keduanya mengembalikan kepada walinya. Lepra atau belang, dan dalam riwayat yang lain, atau vaginanya terhalang oleh tulang dan ia menyentuh atau menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapat mas kawinnya secara utuh, maksudnya dikembalikan kepada walinya. Hal yang demikian itu bagi suami boleh menuntut wali istrinya. Menuntut bagaimana, Pak?
Ini sampean punya anak perempuan kok dikasihkan saya ternyata ada cacatnya, maka sekarang saya kembalikan anak panjenengan. Seorang perempuan juga mempunyai hak menolak atau mengembalikan suami atas dasar kias apabila suami mengidap penyakit tersebut di atas. Untuk cacat pada lelaki berupa lemah syahwat atau impotensi. Naudzubillah min dzalik ya. Impotensi harus ditunda atau ditunggu selama 1 tahun sejak gugatan cerai dari pihak istri dilaporkan ke pengadilan. Jadi tertibnya kalau yang mengalami gangguan penyakit dalam jiwanya itu adalah laki-laki berupa impotensi atau lemah syahwat, nah ini ditunggu dulu, jangan langsung dikembalikan kepada orang tuanya, tapi ditunggu selama 1 tahun, mungkin dengan cara terapi atau bagaimana begitu ya, untuk mengembalikan syahwatnya. Apabila dalam tenggang waktu ini suami tidak dapat melakukan hubungan intim, maka gugatan cerai dari pihak istri layak dikabulkan. Jadi pertama, pihak istri melapor kepada pengadilan, kalau di tempat kita ke pengadilan agama, melaporkan perihal bahwasanya mohon maaf kami pihak istri melaporkan bahwasanya suami kami terjadi cacat, yaitu berupa impotensi. Dan nanti pihak pengadilan mungkin akan memutuskan, jangan tergesa-gesa dulu, tunggulah 1 tahun ya, 1 tahun. Nanti kalau dalam renggang ini kok tidak ada perubahan, maka pihak yang dilapor yaitu pengadilan agama boleh mengkabulkan gugatan cerai dari pihak istri. Penyakit ini perlu ditunggu selama 1 tahun karena ada kemungkinan terpengaruh oleh musim. Nah, mungkin karena terlalu panas atau musimnya terlalu dingin sehingga nggak doyan makan ya. Nah, itu kalau di Arab yang pernah kita alami itu kalau pas musim panas itu malah nggak doyan makan. Itu nafsunya itu minum terus gitu. Sebaliknya kalau musim dingin itu hasrat untuk makan tuh kuat sekali. Kalau pas musim dingin. Dalam hadis disebutkan an Umar radhiyallahu anhu anna muratan atathu fa akhbarathu anna zawjaha la yasilu ilaiha fa ajallahu haula falamma qada haulun wa lam yasil ilaiha khayyaraha fakhtarat nafsaha fa farraqa bainahuma Umar wa ja'alaha tatliqatan ba'inah rawahul Baihaqi. Dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang perempuan pernah menghadap kepadanya melapor bahwa suaminya tidak mampu menyetubuhinya. Umar lalu memberi tempo waktu selama 1 tahun kepada pihak suami. Ketika terlewati masa 1 tahun dan ia ternyata tidak dapat menyetubuhi istrinya, maka Umar memberi pilihan kepada perempuan tersebut. Perempuan memiliki dirinya, lalu Umar menceraikan pasangan suami istri dengan tolak bain. Ini tolaknya namanya tolak yang diceraikan oleh pihak umaro atau kalau di tempat kita pengadilan agama. Nah itu nanti terjadinya tolak bain ya, atau bisa dikatakan fasah. Tolak bain itu maknanya walaupun istri masih di dalam masa iddah, suami tidak boleh merujuk istri hanya dengan kalimat saya kembali kepadamu, tapi dia harus melakukan akad nikah ijab kabul yang baru dengan mahar yang baru. Bab berikutnya, mas kawin dalam nikah. Nah, ini kewajiban laki-laki ini. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah fa illam yusamma sahhal aqdu wa wajabal mahru bi thalathati asya ay yafridahu az-zawju ala nafsihi aw yafridahu al-hakimu aw yadkhulu biha fa yajibu mahrul mithli. Menyebut mas kawin dalam nikah itu hukumnya hanyalah sunnah. Apabila tidak disebutkan maka akad nikah tetap sah. Jadi misalkan Pak Penghulu atau Pak Kiai yang mengakadkan nikah, saya nikahkan Anda yang bernama Fulan bin Fulan dengan perempuan yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Nah, menyebutkan mas kawin sekian ini di dalam akad nikah hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau seandainya suami, loh tadi kan tidak disebutkan mas kawin, ya saya tidak akan memberikan mas kawin kepada kamu wahai istriku, maka ini tidak boleh. Nah, kasarannya itu kalau mas kawin ya nyuwun sewu tukonnya istri itu ya, nah, sebagai hak untuk membeli
jiwanya istri itu. Karena seperti yang kita ketahui, kita tidak pernah merawat istri kita dari kecil, dari lahir sampai dewasa, tahu-tahu setelah gede kita ambil, kita bawa pulang ke rumah. Nah ini sebagai gantinya yaitu yang namanya mas kawin. Wajib hukumnya, walaupun tidak disebutkan di dalam akad nikah. Nah sekarang besarannya mas kawin itu berapa? Nah itu beragam ya. Kalau batasan minimalnya itu walau khatamah hadidin, kata baginda Nabi, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Lalu di tempat kita itu cincin dari besi itu berapalah nilainya, nggak ada artinya ya. Nah, itu walaupun segitu. Akan tetapi ada hikmah yang mengatakan semakin banyak mahar yang diberikan seorang suami kepada istri, itu akan memberikan kesan kepada istri, dia akan semakin patuh, semakin nurut, semakin taat kepada suaminya. Makanya Rasulullah maharnya itu banyak-banyak kepada istrinya. Bahkan sebagian istri itu sampai miliaran katanya Pak. Minimalnya mungkin sampai berapa ya, 500 dirham, bukan dinar ya. Kalau dinar kan banyak sekali semuanya. Ya rata-rata Pak Haji, rata-rata segitu. Kalau 500 dirham, per dirhamnya sekarang itu 80.000, berarti berapa puluh juta itu Pak? 40-an juta ya. Oke, 40-an juta kurang lebih. 40-an juta. Mas kawin itu wajib karena 3 hal, yaitu karena suami menetapkannya sendiri atas dirinya, karena ketetapan hakim yang kedua, dan karena suami menyetujui istri. Untuk yang terakhir ini, mahar yang wajib dibayar adalah mahar mithil. Jadi seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada istri karena 3 perkara. Yang pertama tadi, karena memang dia menyebutkan maharnya di dalam akad itu, maka itu wajib dia berikan. Mohon maaf kalau jadi penghulu ya harus tanya dulu berapa mahar yang diberikan. Nah, berapa mahar yang diberikan kepada istri. Nah, nanti disebutkan di dalam akad itu. Kemudian yang nomor 2, mungkin suami itu kalau ditanya maharnya berapa tuh bulet saja orangnya itu. Karena memang keadaan ekonomi yang mendesak, tapi dia juga takut zina, akhirnya memberanikan diri untuk kawin. Mau menyebutkan maharnya nggak berani berapa, karena kebanyakan nanti dituntut oleh istri, kalau sedikit juga malu, akhirnya nggak mau jawab. Lah maka ini yang menentukan nanti adalah hakim. Nah, hakim kalau di tempat kita urusan mahar, urusan ini ya Pak Penghulu atau pihak pengadilan agama atau orang-orang yang di bawahnya. Kemudian yang nomor 3 sebabnya karena suami menyetujui istri, maknanya dia hanya bilang saya terima nikahmu, tidak mau menyebutkan maharnya. Setelah itu terjadi malam pertama disetujui. Akhirnya mahar kan belum diberikan kepada istri lah. Nominalnya berapa kalau sudah terlanjur disetujui, sedangkan suami belum menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada istri. Nah maka ini nanti kembalinya kepada mahar mithil. Mahar mithil itu maksudnya adalah berapa dulu ibu perempuan ini dinikahi, maharnya berapa. Kalau ibunya nggak diketahui riwayatnya, saudarinya berapa. Nggak diketahui atau nggak punya saudari, bibinya itu berapa dulu ketika menikah, mahar yang diberikan kepada bibinya. Itu namanya mahar mithil. Kalau di Indonesia itu mohon maaf murah sekali Pak ya. Nah, mahar itu 10.000, 50.000 yang disebutkan di dalam akad nikah. Akan tetapi seserahan sebelum akad nikah itu yang banyak ya. Ada lemari, ada dipan, ada mesin cuci, ada itu dipan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya itu yang paling baik, itu semua disebutkan di dalam akad nikah, sehingga nanti nominalnya akan menjadi tinggi, akan berkesan kepada ketaatan istri kepada suami. Ya kalau itu boleh-boleh saja, sunnah itu hukumnya. Nah, seserahan boleh. Dimasukkan ke mahar. Boleh, disebutkan semua boleh. Ya. Dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah firman Allah, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Quran surat An-Nahl ayat 4. Nah, ini di sini perintahnya adalah fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan makna perintah.
Sedangkan di dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Segala sesuatu kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau hadis dari Rasulullah, hukumnya adalah wajib, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perintah ini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah, mubah, dan lain sebagainya. An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqala ma li fil nisa' min hajah faqala rajul زوجنيها فقال أعطيها ثوبا فقال لا أجد قال أعطيها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال زوجتكها فيما معك من القرآن متفق عليه. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan menghadap Nabi SAW dan berkata, saya serahkan diri saya kepada Allah dan Rasulnya. Ini maknanya wanita itu, sudahlah ya Rasulullah, saya siap dinikahi siapa saja gitu ya. Beliau bersabda, saya tidak memiliki kepentingan dengan wanita ini. Nah, maksudnya Nabi nggak perlu saya, nggak ada keperluan dengan dia, saya nggak butuh sama dia. Kemudian ada seorang lelaki berkata, nikahkanlah aku dengannya. Nabi SAW bersabda, berikanlah pakaian kepadanya. Lelaki itu berkata, saya tidak punya. Nah, maksudnya nanti kamu beri mahar dia itu berupa pakaian. Nah, itu saking melaratnya laki-laki itu, saya nggak punya ya Rasulullah. Pakaian untuk saya berikan kepada dia nggak punya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat menjaga menghindarkan laki-laki dan perempuan dari perzinaan ya. Jadi walaupun pernikahan itu biayanya sangat murah sekali, nah ini bagaimana diusahakan itu laki-laki ditarget oleh baginda Nabi untuk memberi mahar walaupun berupa pakaian yang diberikan kepada istrinya. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya apa saja walaupun berupa cincin dari besi. Ia menjawab tidak memilikinya, cincin dari besi pun nggak punya. Beliau bersabda, apakah kamu hafal ayat-ayat Al-Quran? Ia berkata, ya saya hafal ayat surat demikian, surat begini gitu. Nabi SAW bersabda, baiklah saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mas kawin mengajarkan Al-Quran yang kamu hafal. Nah. Jadi sangat murah sekali ya sekalian. Tidak berupa materi, akan tapi berupa hafalan Al-Quran yang dia punya untuk diajarkan kepada istrinya. Maka dulu orang-orang tua kita sering mengatakan Islam itu membuka lebar-lebar pintu pernikahan dan menutup rapat-rapat pintu perzinaan. Mas kawin itu sunnah disebutkan dalam akad nikah, tetapi jika tidak disebutkan, akad nikahnya tetap sah berdasarkan firman Allah Ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban membayar mas kawin atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur atau berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukannya. Ayat di atas menunjukkan bahwa akad nikah itu sah sekalipun tanpa menyebutkan mas kawin untuk wanita yang dinikahi secara jelas. Sebab tolak yang disebutkan dalam ayat tentu saja hanya bisa terjadi sesudah akad nikah yang sah. Jadi inti dari pembahasan ini, mas kawin itu tetap wajib diberikan kepada istri walaupun tidak disebutkan di dalam akad nikah. Dan penyebutan mas kawin di dalam akad nikah hukumnya hanyalah sunnah, bukan wajib. Kemudian yang berikutnya, bab kadar mas kawin, berapa besaran yang akan diberikan suami kepada istri. Walaysa liaqalli sodaki wala liyaktsiri haddun wa yajuzu ayyatazawwaja ala manfaatin ma'lumah. Nilai mas kawin minimal atau maksimalnya itu tidak ada batasnya.
Orang lelaki boleh menikahi orang perempuan dengan mas kawin berupa materi atau jasa tertentu yang bermanfaat. Maka suami yang pinter itu biasanya kalau harta bawaan dia, maksudnya harta yang dibawa sebelum akad nikah dengan istri, itu tidak mau disertifikatkan atas nama istri. Karena apa? Hikmahnya, kita kan tidak tahu, mungkin saja terjadi perceraian, mungkin saja terjadi mati salah satu ya. Nah, maka itu biasanya yang pengaturannya itu seperti itu. Harta yang dulu memang bawaan asli dari suami, ya tetap hak miliknya suami. Harta yang menjadi hak miliknya istri, ya menjadi hak miliknya istri. Nah, nanti ada istilahnya, kalau di tempat kita ada harta gonogini. Nah, dulu nggak ada loh dulu ya harta suami, istri ya istri. Nah, kalau yang miliknya istri ya yang diberikan berupa mas kawin atau nafkah harian. Nah, harta gonok ini terus bagaimana? Nah, itu yang nanti tinggal musyawarah kesepakatan antara suami dan istri kalau seandainya terjadi perceraian. Dalam hadis disebutkan, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna imra'atan min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradiki min nafsiki wa maliki bi na'lain qalat na'am fa ajazahu rawahu Tirmidzi. Nah, ini saking murahnya mas kawin, ada seorang sahabat dalam hadis ini nikah itu maharnya hanya sepasang sandal. Kalau di tempat kita sandal meli itu berapa sekarang Pak? 5.000 kurang lebih ya. 5.000, 6.000 ya. Kalau agak bagus sedikit ya 15.000. Jadi ini menunjukkan bagaimana Islam itu betul-betul mudah, bukan sulit. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang perempuan Bani Fazarah menikah dengan menerima mas kawin berupa sepasang sandal. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu rela dengan sepasang sandal itu? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW memperbolehkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kembali kepada dasar Islam, itu adalah memudahkan, bukan mempersulit. Nah, ini kalau orang ingin akad nikah pun ya tidak harus ada seserahan berupa lemari, dipan, kemudian mesin cuci. Nah, nanti kalau lebih lagi minta Honda Vario, NMAX, XMAX, PCX ya. Nah, itu tidak ada kewajiban di dalam Islam seperti itu. Nah, itu kalau seandainya diberikan suami kepada istri, itu ya hanya merupakan hadiah. Kalau ingin menjadi mas kawin, yaitu disebutkan ketika akad nikah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka, istri-istrimu, mahar yang banyak. Jadi qintara itu mahar yang banyak. Kemudian tadi disebutkan mahar yang berupa manfaat, bukan berupa materi yang diperbolehkan ya. Contohnya saya ini bisa mengajari kamu surat Wadduha sampai An-Nas, saya bisa mengajari kamu Yasin sampai akhir. Nah, saya bisa mengajari kamu Al-Quran 5 juz misalkan. Nah, itu nanti saya akan jadikan mahar kepada kamu, atau maharnya berupa saya akan mengajari kamu Al-Quran sampai kamu bisa membacanya dengan fasih, dengan jelas. Itu juga boleh. Maka mahar itu tadi dikatakan mahar manfaat. Hadis di atas menunjukkan tidak adanya batas minimal mas kawin, sedangkan ayat Al-Quran menunjukkan batas maksimalnya. Sebab arti qintar adalah harta yang banyak. Mas kawin tidak kurang dari 10 dirham. Nah, ini ketentuan sunnahnya ya. Mas kawin tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Karena demikian itulah yang tersebut dalam keterangan tentang mas kawin putri-putri dan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 10 dirham kali 80.000, nanti berapa Pak? 800.000 ya. Nah, disunahkan itu tidak kurang dari 800.000.
Maka dulu di sini untuk mengubah kebiasaan orang-orang desa Temboro itu dulu Kiai kalau mau mengakadkan nikah, terutama santri-santri itu ditanya, mas kawinnya berapa gitu. Kalau zaman 10-an tahun yang silam itu ya Pak punyanya 50.000 Kiai, 100.000 sudah kamu naikkan menjadi 400.000. Yang dibayar cash itu mungkin 50.000 atau 100.000, yang lainnya hutang, itu juga boleh ya, tidak harus cash, tidak harus kontan. Jadi mungkin menyebutkannya dengan mas kawin 400.000, 50.000 dibayar secara kontan, 350.000 dihutang. Kredit. Itu juga boleh. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab itu muajjal. Nah, muajjal itu bayarnya secara kredit atau tempo, itu boleh. Wajib ya. Wajib. Ya kalau sudah disebutkan di dalam akad nikah yang menjadi wajib. Misalkan kalau bilangnya setiap bulan 50.000, ya nanti 50.000 itu bukan nafkah, tapi itu berupa mas kawin yang masih hutang. Hutangnya itu waktu memberikan ada perlu saksi atau tidak? Kalau perlu saksi atau tidak ketika membayarkan dalam akad muamalah hukumnya sunnah, Pak. Ya. Misalkan jenengan jual beli tanah atau mobil, nah, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengambil saksi. Nah, ini saksi hukumnya sunnah. Begitu juga bayar utang. Ini loh saya bayar utang 50.000 untuk mahar kamu, disaksikan itu sunnah. Kalau seandainya tidak ada saksinya, nah ini juga tidak masalah karena hukumnya adalah sunnah. Kata ya. Itu seandainya kreditnya itu tidak terbayar tuh hukumnya bagaimana ya? Ya masih hutang terus. Nah, kalau seandainya maharnya itu belum dibayar karena kredit tadi, ya masih terhutang terus. Sampai suaminya meninggal dunia ya masih punya hutang kepada istri. Sedangkan orang punya hutang kalau belum diikhlaskan sama yang menghutangi, yaitu katanya arwahnya itu tidak bisa naik untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bergelantungan di dunia ini. Yang boror dari 50.000 jadi 500 itu motivasinya apa? Termasuk dulu Ki sering menyampaikan, semakin banyak mahar yang kamu berikan kepada istri kamu, nanti akan semakin mudah taat istri kamu kepada kamu. Akhirnya sekarang yang sudah tua nih, dulu maharnya nggak sebesar itu. Dikodok boleh? Dikodok. Kalau dikodok mahar ini kan tidak ada ya, karena sudah sesuai akad yang disebutkan kan. Paling tidak orang itu ada kaidah yang mengatakan al insanu abdul ihsan, manusia itu hamba dari kebaikan. Kalau kita semakin berbuat baik kepada istri, tentunya dia akan semakin taat kepada kita. Tidak hanya mas kawin. Tidak hanya mas kawin ya, karena sudah terlanjur yang sudah ya sudah, kita istighfari, kita taubati. Tasir. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala taghlu suduqan nisa fa inna law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa fil akhirah ila akhiril hadis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, janganlah berlebihan dalam urusan mas kawin. Nah ini diantara hikmahnya kalau orang itu berlebihan, nanti akhirnya laki-laki itu takut kawin, takut kawin, sedangkan syahwatnya semakin dewasa kan tentunya semakin besar. Nah, akhirnya ya mohon maaf memilih jalan alternatif, jajan di warung gitu ya. Maka ini diantara hikmahnya urusan mas kawin jangan terlalu berlebihan, sebab andai kata mas kawin yang berlebihan itu terpuji di dunia dan berpahala di akhirat, maka pasti Rasulullah SAW adalah orang yang paling dahulu melakukannya. Padahal beliau tidak memberi mas kawin kepada seseorang pun dari istri-istrinya dan tidak pula menetapkan mas kawin untuk putri-putrinya lebih dari 12 uqiyah atau 480 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham, 12 uqiyah sama dengan 12 kali 40 sama dengan 480 dirham. Tidak lebih dari itu. Karena ada orang itu minta mas kawin dibuatkan rumah yang nilainya sekian miliar, Allah ya. Minta kendaraan yang harganya sekian miliar. Kalau orang-orang elit kan mungkin terjadi seperti itu ya. Nah, maka ini tidak ada
aturan di dalam Islam. Kalau dari pihak perempuan justru yang paling baik memberikan dirinya dengan mas kawin semurah mungkin. Kalau laki-laki, pihak laki-laki malah harus punya prinsip, saya akan memberikan mas kawin kepada istri sebanyak mungkin. Beda ya. Nah, beda. Mas kawin boleh berupa manfaat atau jasa seperti mengajari sebagian ayat atau surat dari Al-Quran atau melakukan pekerjaan tertentu. Misalkan, sudah saya siap menikahi putri bapak, mas kawinnya saya bekerja di rumah bapak sekian bulan tanpa digaji misalkan, ya toh? Itu juga boleh. Saya akan mengajari mertua, bapak mertua, mungkin atau ibu mertua setelah akad nikah nanti Al-Quran sekian juz, nah, itu juga boleh. Itu namanya mahar yang berupa jasa atau manfaat. Seperti yang telah diterangkan dalam hadis di atas, yaitu tentang itu tadi mas kawin berupa manfaat. Gugurnya mas kawin. Nah ini setelah terjadi qabil tu nikah, saya terima akad nikahnya. Lah kok bisa gugur mas kawinnya itu bagaimana? Nah ini ada ketentuannya di sini. Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli nisful mahri, dan gugurlah separuh mas kawin sebab terjadi perceraian sebelum persetubuhan. Jadi misalkan terjadi tadi aib atau cacat, nah ternyata suami tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan istri yang telah dia akad nikahi. Sedangkan mas kawinnya sudah terlanjur diberikan, begitu bilang saya terima akad nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, masuk kamar mau malam pertama terjadi ada cacat, akhirnya bagaimana? Ya sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Nah kalau begitu sebelum dijima kalau sudah ditolak, ini separuh mahar harus dikembalikan kepada suami. Jadi pihak istri harus pengertian, Wa yutallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maksudnya menjima mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Nah ini sebaliknya, kalau seandainya suami sudah terlanjur menentukan dan maharnya itu belum diserahkan kepada pihak istri, nah ternyata masuk angin ini suami, dapat kabar-kabar yang kurang sedap lah tentang istrinya. Akhirnya apa? Dia mempunyai keputusan bulat, saya akan ceraikan dia. Bahkan diceraikan itu suami pun belum ketemu dengannya. Maka bagaimana kalau begitu? Suami harus punya pengertian, saya wajib memberikan separuh mas kawin kepada istri. Mas kawin itu tetap harus diterimakan kepada istri secara utuh sebab kematian atau sebab terjadinya persetubuhan. Nah, kalau seandainya istri sudah dijima, nah itu jima itu kadarnya bagaimana? Ya taghyibul hasyafah. Nah, mohon maaf itu hasyafahnya atau bagian kepalanya zakar itu sudah ditenggelamkan di dalam farjinya istri. Nah, itu namanya sudah dihitung jima. Lah kalau baru sedikit sudah keluar duluan terus bagaimana, Pak? Lalu akhirnya nggak jadi diteruskan. Nah ini kalau belum sampai menenggelamkan ukuran kepalanya zakar itu di liang farjinya istri, maka itu belum dihitung jima. Ya, belum dihitung jima. Maka kalau begitu ya terjadi cerai, mas kawinnya separuh yang diberikan. Atau sebab mati, suaminya meninggal dunia, mungkin serangan jantung ketika melihat istrinya. Serangan jantung, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berangkat ke akhirat. Nah, maka kalau begitu tetap mas kawinnya harus diterimakan kepada istri secara penuh, tidak boleh dikurangi. Dasar mas kawin tidak dapat gugur sebab kematian sekalipun belum terjadinya persetubuhan adalah hadis Nabi SAW yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah
ditanya tentang seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan dengan tanpa menetapkan jumlah mas kawinnya lalu meninggal dunia sebelum bersetubuh dengannya, lalu Ibnu Mas'ud berkata, perempuan itu berhak menerima mahar mithil secara utuh, ia wajib iddah dan berhak mendapat warisan dari suaminya. Mendengar putusan Ibnu Mas'ud ini, Ma'qil bin Sinan Al-Asy'a'i berdiri dan berkata, Rasulullah SAW pernah memberi putusan untuk Barwa' bin Wathiq, keluarga kami seperti apa yang telah kamu putuskan. Jadi Ibnu Mas'ud itu, kalau kalangan kita itu ulamanya sahabat. Nah, ulamanya sahabat itu diantaranya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kejadian yang telah diputuskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dibenarkan oleh sahabat yang bernama Barwa' bin Wathiq. Adapun mas kawin itu tidak dapat gugur sebab terjadinya persetubuhan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menetapkan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan. Jadi maknanya kalau sebelum dijima itu kan separuh yang diberikan, maknanya kalau sudah dijima ya semuanya. Karena mahkotanya wanita kan ya terletak di dalam farjinya ya. Harta yang paling berharga dalam diri wanita ya farjinya. Nah, ini sudah di wiyak-wiyak sama laki-laki. Nah, maka itu laki-laki yang merasakan farjinya perempuan itu ya dia harus bertanggung jawab, yaitu berupa membayar mas kawin. Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian sesudah persetubuhan, maka mas kawin harus dipenuhi secara utuh, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan famassa fala sadaqaha kamila. Setiap orang lelaki menikah dengan seorang perempuan lalu menyetubuhinya, maka wajib memberikan mas kawin. Nah, inilah kewajiban seorang laki-laki ketika sudah memberanikan diri. Nah, kita sebagai orang tua, nah, itu juga harus belajar apa-apa ini kembali kepada agama. Memang kalau anak laki-laki itu hak penuh itu sebenarnya miliknya orang tua. Maknanya sampai mati pun si anak laki-laki ini harus lebih mentaati orang tuanya daripada mentaati istrinya. Lain dengan istri. Kalau istri kan anak perempuan kita, begitu sudah dikobil tuh, saya terima akad nikahnya, di akad nikahi oleh seorang laki-laki atau mantu kita sudah selesai tanggung jawab kita. Sudah pindah kepada suami atau mantu laki-laki kita. Maka banyak terjadi kerusuhan di dalam rumah tangga itu kan rata-rata dicampuri oleh mertuanya sendiri ya. Dia atur bagaimana lah. Nah, maka kalau kita ingin kembali kepada agama ya aturannya seperti itu. Hanya saja nanti dalam urusan nafkah kepada anak laki-laki, kalau dari orang tua itu anak laki-laki apabila sudah dewasa ini maknanya sudah bisa ya mandiri ya, maka perlu dilatih. Namanya anak laki-laki itu jangan terlalu manja kalau mendidik ya. Nah, itu kita latih untuk mandiri ya, mungkin sedikit-sedikit bisa bekerja lah. Nah, itu nanti lama-kelamaan kita lepas dia. Karena kalau sudah dewasa, apalagi sudah berani menikah, ya ini berarti harus berani bertanggung jawab dari A sampai Z. Urusan istri dia, urusan rumah tangga dia ya, harus berani bertanggung jawab 100%. Cuman kita ini sebagai orang tua kadang tidak tega ya, melihat ini masih sedikit-sedikit membantu. Maka itu merupakan hadiah dari orang tua kepada anak laki-lakinya. Ini pelajaran sore untuk bab nikah. Sampai di sini, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Untuk wanita itu boleh menentukan mas kawin? Wanita boleh menentukan mas kawin, boleh atau tidak? Ya, sebenarnya kalau itu ya jawabannya boleh-boleh saja.
Hanya saja dalam urusan syariat itu yang paling baik itu tadi, wanita sebaik-baik wanita termasuk menunjukkan kesolehannya apabila dia malah memberikan mas kawin yang murah kepada suaminya. Tapi kalau seandainya dia minta, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sebaiknya nggak usah minta. Ya, sebaiknya tidak usah minta karena kembali kepada sifat kesolehannya tadi itu. Karena Rasulullah mensifati wanita yang paling baik aisaruha sodakon, yang paling ringan, paling murah mas kawinnya yang dia minta kepada suami. Oke, bagus sekali. Yang tradisi suatu daerah tertentu, luar Jawa biasanya, itu dengan semacam transaksi. Jadi anak saya ini bisa dinikahi, tapi mas kawinnya harus Sekian. sekian ditentukan. Tapi sudah menjadi tradisi. Jadi kalau tradisi suatu daerah atau suatu suku ini kan tidak bisa dikaitkan dengan aturan agama, Pak Haji ya. Tapi kalau seandainya pihak suami menyanggupi, ya silakan saja. Silakan saja. Misalkan seperti orang Sulawesi ada istilahnya apa itu? Itu ya. Apa Pak istilahnya? Dilis itu ya. Nah itu sebelum nikah minta tanah sekian peta gitu ya. Minta rumah sekian susun lalu lebarnya sekian gitu ya. Nah itu nanti sifatnya kalau tidak disebutkan di dalam akad nikah ya merupakan hadiah dari suami yang diberikan kepada istri. Hadiah. Namanya hadiah kan hukumnya adalah sunnah. Kalau mampu ya dikerjakan, kalau tidak ya cari perempuan yang lain. Ya baik, monggo. Izin Pak Yai. Iya monggo ya. Awal mula harta gono gini itu pada saat di mana? Nah ini yang perlu kita cari sejarahnya ini. Saya sendiri belum tahu kalau harta gono gini mulainya kapan tuh ya. Perlu kita telusuri sejarahnya itu. Ya intinya kalau itu tadi, kalau seandainya ingin selamat ya harta yang laki-laki yang dibawa sebelum menikah ya milik dia mungkin punya mobil, punya rumah. Kalau istri bertempat di rumahnya suami, ini kan hanya hak tinggal, tapi hak milik itu milik suami. Gitu. Jadi kalau seandainya suami itu saking cinta kepada istrinya, sudah dia ini rumah hadiah untuk kamu. Nah ini ya mau saja. Ya kalau begitu nanti istri kan boleh mensertifikatkan rumahnya itu atas nama dia. Boleh. Ya, monggo. Dalam hal cacat istri atau suami. Iya. Kenapa untuk cacat suami kok lama sekali, dengan istri kok langsung dikembalikan ke orang tuanya cepat sekali? Mungkin diantara hikmahnya kalau cacatnya suami berupa impoten tadi kan ada alternatif atau pengalaman-pengalaman yang bisa mengembalikan gairahnya untuk berdiri kembali, Pak. 1 tahun berdiri. Ya. Itu mungkin menurut penelitian ulama dalam rentan waktu 1 tahun itu cukuplah untuk mengembalikan hasrat syahwatnya suami sehingga dia bisa menjadi normal. Sehingga diberi waktu sampai 1 tahun. Jadi kalau urusan sudah berupa lepra atau belang, ini kan sudah mungkin kembalinya kepada perasaan yang menjijikkan tadi ya, akhirnya boleh langsung dikembalikan kepada walinya. Ini yang diberi waktu 1 tahun kan urusan penyakit berupa impotensi tadi. Nggih. Nggih. Ini terjadi pada saya, ada rekan saya satu rating minta tolong dilamarkan putranya. Nah, saya siap saja, terus saya berangkat. Setelah melamar, nggak taunya yang dilamar itu non muslim. Kemudian setelah tahu kalau non muslim, saya panggil anaknya teman saya itu laki-laki. Kemudian saya beritahu, kalau kamu memang senang betul dengan calon itu, kamu jangan sampai keluar dari Islam. Ini kan gimana ini, Ustaz? Nah itu nanti jalan keluarnya itu yang perempuan kita tawari untuk masuk Islam. Nah, kita tawari untuk masuk Islam, dan masuk Islam syaratnya hanya mudah saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi bapaknya si perempuan ini mungkin masih non muslim. Nah nanti akad nikahnya si perempuan ini mengangkat yang namanya wali
hakim. Karena di antara syaratnya wali kemarin sudah dibahas harus beragama Islam. Nah, ini yang sedikit kurang pas dengan aturan syarat Islam ya. Ini bukan aturan negara ya. Kalau aturan negara kan ada istilahnya akad nikah secara sipil ya. Nah, akad nikah secara sipil itu kan ada. Nah, ini kalau menurut Islam kan tidak ada itu. Jadi perempuannya itu kita tawari untuk masuk Islam dulu. Dan itu rata-rata ya mau kok kalau laki-lakinya amalannya kuat itu ya. Apalagi tahajudnya itu luar biasa. Malah menjadikan asbab masuk Islamnya istrinya. Saya sendiri punya mas sepupu itu istrinya orang Malang. Istrinya orang Malang itu bapak ibunya masih non muslim. Nah, ketika si perempuan sudah kadung gandrung dengan calon suaminya tadi, ya kalau kamu senang saya harus ikut agama saya. Akhirnya dia mau masuk Islam dan diakad nikahkan secara Islam. Ini mengangkat wali hakim. Sah, ya. Sudah terjadi atau belum akad nikah? Belum akad nikah. Nah, itu nanti calon suaminya itu ya kita beri masukan lah. Cara Jawane kan glenii calon bojone gitu. Nah, supados purun masuk Islam. Kan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Nanti begitu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita arahkan si perempuan itu mengangkat wali hakim mungkin berupa Pak KUA setempat. Nah, nanti setelah itu kan bimbingan sholat apa kan nanti diserahkan kepada suaminya. Yeah. Jadi kan masalah setelah nikah kembali ke non muslim gimana? Kalau setelah akad nikah kembali non muslim, nah itu nanti terjadi perceraian secara otomatis ya. Jadi setelah akad nikah dia diakadkan nikah secara Islam. Nah, kemudian istrinya murtad berarti ya. Nah, itu nanti berarti terjadi cerai secara otomatis. Memang harus agama ya? Iya. Ya secara agama langsung terceraikan secara otomatis. Walaupun suami belum mengatakan saya ceraikan kamu. Artinya dikumpulin enggak? Ya berarti zina. Nanti itu zina. Ada itu nanti mengulur berarti dia zina terus. Iya, hukumnya secara agama berarti zina terus. Tapi kebanyakan di masyarakat itu banyak itu. Iya. Yang istri tetap Kristen, suami Islam itu berjalan sampai punya anak banyak itu. Makanya banyak. Tetangga saya juga gitu. Iya. Nah, itu nanti hati-hati ketika anaknya perempuan kok ternyata menikah dengan orang Islam ya harus suruh wali hakim gitu, bukan wali bapak biologisnya. Iya. Tidak sah. Nah, sekarang wanita muslimah banyak. Termasuk yang lakinya Kristen sama. Iya, kalau lakinya Kristen, wanitanya muslimah itu sekarang tidak dibenarkan karena ahlul kitab itu sekarang dianggap sudah tidak ada. Diperbolehkan laki-laki atau wanita menikah secara beda agama dengan syarat penganut ahlul kitab Yahudi Nasrani tapi yang masih asli. Kitabnya kitab Injil dan kitab Taurat yang masih asli. Ya sekarang ini kan tidak ditemukan itu. Manuskripnya itu kan nggak ada sekarang. Nah, rata-rata bahkan mayoritas sudah mengalami perubahan. Bahkan bisa dikatakan 100% mengalami perubahan. Yeah. Ya, ada yang bertanya lagi? Monggo. Ya, silakan. Iya. Karena saling mencintai akhirnya yang suami ini masuk Kristen. Iya. Akhirnya punya anak 3 setelah nikah selama 12 tahun akhirnya satu keluarga itu masuk Islam lagi. Iya. Statusnya anak ini Ya kalau terjadi murtad itu kan dulunya laki-lakinya kan muslim ya. Nah, terjadi murtad ini ya gimana itu? Paling tidak itu syubhat lah. Karena tidak jelas ya, karena dia kan malah meninggalkan agama Islam menuju agama yang bukan Islam. Paling tidak ya bagaimana? perempuannya ini kalau nikah wali. Kalau perempuannya nikah ya kalau bapaknya masih non muslim ya
dengan wali hakim. Kembali ke Islam. Karena punya anak tiga, akhirnya masuk Islam lagi. Masuk Islam. Tapi yang perempuan kan belum pernah masuk Islam ya. Akhirnya setelah punya anak tiga baru masuk Islam. Semuanya satu keluarga. Insya Allah nanti agak rumit ini, saya mudzakarahkan dulu ya. Saya mudzakarahkan dulu dengan guru-guru yang lain nanti. Jadi permasalahannya saya ulang lagi, ada wanita non muslim nikah dengan laki-laki yang muslim. Tapi ketika akad nikah laki-lakinya murtad. Dia akadkan nikah secara non muslim. Setelah itu rumah tangga selama 12 tahun, punya anak 3. Setelah punya anak 3, kedua-duanya masuk Islam. Bahkan sak keluarga masuk Islam. Ya. Insya Allah ini jadi PR untuk saya. Nanti saya jawab pertemuan yang akan datang insya Allah. Oke. Baik. Ada lagi yang bertanya? Oke, monggo. Tentang mas kawin Pak Ustadz, apakah boleh dijual karena sesuatu hal dan sesuai dengan kesepakatan bersama? Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya mas kawin itu seakan-akan merupakan tukone badannya si istri. Jadi ketika sudah diberikan kepada istri, ini adalah hak penuh miliknya istri. Seorang laki-laki jangan ngutik-ngutik. Musyawarah tuh. Tapi kalau seandainya mendesak, yaitu ya dengan musyawarah tadi. Pripun Bu, ini bapaknya Haji Musa aku gak ada duit ya toh. Nah, itu boleh. Kalau itu nanti ya sudah lain, ya sudah lain hitungannya. Kalau secara hukum yang asli, begitu sudah saya terima akad nikahnya, sudah dijima, maka ini sepenuhnya adalah milik istri. Mau diapakan, mau diberikan orang tuanya, mau diberikan tetangganya, bibinya, silahkan. Itu hak penuh milik istri. Tapi kalau seandainya suami misalkan menginginkan itu, ya harus minta izin. Saya minta kembali ya, atau bagaimanalah kamu hadiahkan kepada saya, atau saya hutang kepada kamu. Nah itu nanti terjadi akad yang berikutnya. Untuk ngontrak rumah, Pak. Untuk ngontrak rumah juga boleh. Terakhir. Ini Ustaz, ada orang lamar wanita, kemudian dia ngasih cincin. Dua-duanya, yang perempuan pakai cincin, laki-laki pakai cincin juga. Saling kasih mengasih, tukar menukar. Enggak, cincin. Laki-laki beli 2, diserahkan yang satu untuk yang dilamar tadi, yang satu untuk dia. Nah, sekarang yang memberikan tadi kita tanya, itu pemberian itu hadiah atau hibah atau pinjaman gitu. Kalau ini sekedar untuk mengikat biar cincinnya sama, ini saya pinjami kamu cincin saya, dan nanti suami kapan dia butuh ya boleh diminta kembali, kan barang pinjaman. Kalau itu diberikan hadiah, kalau diberikan hadiah ya berarti cincin yang diberikan suami kepada calon istrinya itu ya miliknya si istri, karena kan akadnya diberikan atau dihadiahkan. Hukumnya boleh apa sunnah apa? Ya sunnah saja itu. Kalau hadiah kan sunnah. Kan dulu ada bahasa tukar cincin. Tapi yang belikan pihak suami, pihak laki-laki. Ya, itu hukumnya ya bisa dikatakan sunnah karena tahabu. Kamu saling memberi hadiah, maka nanti kamu akan saling menjalin cinta mencintai, sayang menyayangi. Ada dalilnya. Oke, monggo. Kali ini yang terakhir ya. Ya, karena waktunya. Monggo. Kemudian mas kawin, ya. Kemudian berupa uang. Ya. Kemudian uang itu dihias untuk masjid, ya. logo persatuan sebagainya. Ya. Ya, hukumnya mubah-mubah saja itu. Nah, tentang membentuk mas kawin yang berupa uang, terus dibentuk ada mungkin ayam jago karena kesukaannya jagung ya, atau logo misalkan Polri atau TNI atau apa saja itu ya boleh-boleh saja, mubah hukumnya. Baik. Untuk menutup majelis, mari kita baca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.